OMK, Orang Muda Katolik. Mendengar kata OMK, pikiran kita terarah pada sekelompok anak muda yang tergabung dalam satu organisasi gereja Katolik. Gambaran yang muncul di benak kita adalah orang muda yang senang berkumpul, bernyanyi, mendalami kitab suci, atau sekadar berbagi waktu bersama. Itulah realitas OMK. Lalu apa yang dikatakan sabda Tuhan mengenai OMK? Allah memandang orang muda dengan cara berbeda. Walaupun Yusuf adalah anak yang paling kecil di keluarganya, tetapi Allah menunjukkan kepadanya hal-hal besar melalui mimpi. Yusuf juga tidak kalah hebat dibandingkan dengan kakak-kakaknya, meskipun ia baru berusia 20 tahun. Apa keistimewaan orang muda? Hati orang muda bisa berubah untuk bangkit kembali dan semangat menjalani hidup. Ingat perumpamaan tentang anak yang hilang. Walaupun seseorang berumur lebih muda, bukan berarti ia kurang bernilai atau memiliki martabat yang lebih rendah. Rasul Paulus dalam surat pertama kepada Timotius bab 4 ayat 12 mengatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda." Dalam dokumen Christus Vivit, yakni seruan apostolik Paus Fransiskus pasca Sinode 25 Maret 2019, artikel 64 dikatakan, orang muda adalah masa kini dan masa depan gereja yang memikul tanggung jawab bersama orang dewasa dalam pengembangan keluarga dan masyarakat. Nah, OMK masih ingat Carlo Acutis? Dia seorang pemuda yang dinyatakan kudus oleh gereja pada zaman milenial ini. Dan ternyata masih ada juga banyak santo-santa yang menjadi kudus padahal masih muda. Nah, bagaimana dengan kita? Kita adalah orang muda. Kitalah yang punya masa kini dan masa depan gereja. Kita diundang untuk bersahabat dengan Tuhan Yesus dan menjadi bintang-bintang pembawa terang. Tuhan memberkati. Shalom, senang rasanya bisa bertemu dengan umat sekalian, khususnya orang muda Katolik dimanapun kalian berada. Saya, Beatrix Emalia, akan memandu jalannya talkshow kita pada hari ini dengan tema mau dibawa kemana OMK kita. Yuk, kalau kamu orang muda Katolik, tongkrongin talkshow ini sampai akhir ya. Kenapa? Karena selain kita membahas topik khusus tentang OMK, di bagian akhir juga akan ada giveaway bagi 5 orang yang beruntung yang masing-masing akan mendapatkan pulsa sebesar Rp100.000, juga rosaro yang khusus dibuat oleh narasumber kita. Nah, karena tema kita hari ini berhubungan dengan OMK, narasumber kita pun juga adalah orang yang sering bergelut dengan dunia orang muda. Siapa dia? Penasaran? Yuk kita temuin narasumber kita. Shalom. Shalom, Beatrix. Selamat bertemu, Pastor. Selamat bertemu. Gimana kabarnya? Ya luar biasa seperti yang terlihat. Oke, puji Tuhan ya Pastor. Ya. Meskipun pandemi, kita perlu bersyukur pada Tuhan bahwa kita masih dikaruniai kesehatan. Betul sekali. Iya. Apalagi kalau bicara tentang orang muda kan Pastor, Ya, kita harus perlu semangat dengan dong. semangat dan Ya. energi ya. Haruslah kita juga tetap bersemangat dan berenergi. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pastor ya sudah berkenan menjadi narasumber kita pada Sama-sama. workshop kita hari ini yang kita akan berbicara mengenai tema mau dibawa kemana oleh kita. Mau dibawa kemana OMK kita? Oke. Tema yang menarik ya. Iya, sangat menarik untuk orang muda. Baik, ya. Umat yang terkasih, narasumber kita pada hari ini adalah Pastor Alfius Kandi Rasing. Sebelumnya beliau bertugas di paroki
Kristus Imam Agung Albani Samela sejak tahun 2017 sampai dengan Agustus 2019. Beliau sebagai diakon sekaligus juga pastor kapela. Setelahnya beliau pindah ke paroki Santo Petrus Mamasa sejak Agustus 2019 sampai Agustus 2020. Dan sekarang sejak September 2020 ini beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Kepemudaan di Keuskupan Agung Makassar. Tidak berlama-lama lagi, kita mulai saja talk show kita pada hari ini. Pastor, di sini kami sudah merangkum beberapa pertanyaan dari para OMK dan saya akan mengajukan kepada Pastor satu persatu ya. Pertanyaan pertama nih Pastor, apa sih pengertian dari OMK? Lalu ada nggak batasan usianya OMK itu? Kalau kemarin WHO, Badan Kesehatan Dunia membuat kriteria baru tentang pemuda yang berusia 18 sampai 65 tahun. Mungkin itu lebih kepada hubungan dengan kesehatan ya. Nah kalau OMK sendiri bagaimana usianya Pastor? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik tentang pengertian dan batasan usia OMK ya. OMK itu kepanjangan dari Orang Muda Katolik. Tentu semua sudah tahu kan ya. Orang Muda Katolik berarti ya, anak-anak muda Katolik yang range umurnya itu dari 13 sampai 35 tahun dan belum menikah. Nah, ini pengertian menurut KWI, Komisi Kepemudaan. Kalau kemarin dari WHO itu 18 sampai 65 ya. 65 tahun. Kayaknya ketuaan ya kalau kita sebut OMK ya. Jadi OMK itu sebenarnya itu aja, dari umur 13 sampai 35 tahun menurut pengertian dalam gereja. Nanti itu masih akan dibagi-bagi. Tapi kalau sampai 65 kayaknya ketuaan. Jadi mungkin itu hanya untuk usia kesehatan dari WHO saja. Jadi beda ya antara kriteria yang ditetapkan oleh WHO dengan gereja sendiri mengenai usia dari pemuda itu. Betul. Jadi kalau OMK khusus dia 13 sampai 35 tahun ya Pastor ya. Oke Pastor. Masuk ke pertanyaan kedua, kita saksikan dulu video singkat ini ya. Baik. Teman sekalian, kita saksikan video singkat ini. Kak Kris, tunggu Nia dong. Apa kabar Virginia? Apa yang membuatmu kelihatan begitu bersemangat? By the way Kak, Nia dengar nanti tanggal 28 Oktober ada acara untuk orang muda Katolik sekeuskupan ya. Nia dan teman-teman mau mendaftar juga dong Kak. Itu kan acara untuk OMK, Orang Muda Katolik. Kamu kan masih remaja, masih kelas 2 SMP kan kamu? Umurmu baru 14 tahun. Setahu kakak, kamu dan teman-teman adalah pengurus bina remaja di parokimu kan? Loh, tapi kan aku sudah cukup besar Kak. Buktinya aku sudah bisa melakukan aktivitasku secara mandiri. Aku dan teman-teman sudah sering ikut kegiatan di gereja yang diadakan untuk orang muda Katolik di paroki kami. Masa kami masih disebut anak-anak? Begitu ya. Kak Kris jadi bingung juga jawabnya. Oke, ayo kita sama-sama tanyakan ke Ketua Komisi Kepemudaan. Kebetulan Kak Kris memang janjian sih dengannya kira-kira jam 5 sore ini. Asik, ketemu pastor idola lagi. Ayo Kak, Nia dan teman-teman sangat ingin ikut acara kepemudaan keuskupan nanti. Oke, Pastor, dari video tadi kita lihat kan anak SMP itu bingung. Umurnya 15 tahun, bingung ini mau masuk sekami atau mau masuk ke OMK. Nah, di paroki kan yang menjadi pegangan itu adalah buku pedoman karya pastoral kaum muda dan juga karya pastoral orang muda Katolik Indonesia, sahabat Pesiara. Itu yang menjadi pegangan di paroki yang mengkategorikan orang muda 13 sampai 35 tahun tadi. Nah, sementara kalau umur 15 tahun kan
masih masuk dalam usia remaja atau anak SMP. Nah, bagaimana menjelaskan situasi ini, Pastor? Ya, betul ya. Ya, waktu saya berkarya di paroki, beberapa paroki sudah saya lihat memang anak-anak yang peralihan dari SD ke SMP kemudian masuk SMA itu mereka agak bingung untuk memilih mau masuk Sekami atau masuk OMK. Ya. Nah, kalau kita berdasarkan pada range umur tadi 13 sampai 35 itu berarti anak-anak yang kelas 1 SMP yang memang sudah masuk umur 13 tahun itu sebenarnya sudah bisa dikategorikan sebagai OMK. Cuma memang pembinaannya harus dipisahkan karena tidak sama itu pembinaan terhadap anak-anak kelas 1 SMP dengan orang muda yang sudah kuliah atau sudah kerja. Maka di dalam gereja juga harusnya dikenal ada pembagian pembinaan untuk taruna, untuk remaja, untuk KMK, dan untuk profesional muda. Gitu. Jadi untuk OMK itu sendiri itu masih terbagi dalam 3 level lagi, Pastor ya? Ya, taruna, KMK, dan profesional. Betul. Lalu bagaimana batasan usianya untuk 3 level ini, Pastor? Ya. Memang untuk setiap regio atau setiap wilayah pasti beda-beda ya. Cuma secara umum kita bisa mengkategorikan yang termasuk taruna itu yang usia-usia SMP dan SMA. Ya, kurang lebih pembinaan untuk mereka itu masih sama. Lalu yang kedua KMK lebih pada teman-teman OMK yang masih kuliah, kemudian yang profesional itu yang sudah mandiri, sudah kerja, ya sudah lebih matang lah gitu ya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oke, kita lanjut ya Pastor untuk Ya. pertanyaan ketiga. Tadi kan Pastor sudah menjelaskan bahwa OMK itu berusia 13 sampai 35 tahun. Nah, bagaimana kalau misalnya mereka masih pada range usia itu, tapi sudah menikah Pastor? Apakah masih bisa dikategorikan OMK atau bagaimana Pastor? Ya, pertanyaan yang memang benar-benar ada di paroki-paroki ya, pertanyaan ini, dan saya yakin semua yang belum tahu ini juga bertanya-tanya, juga dulu saya bertanya-tanya begitu. Teman-teman yang masih dalam range 13 sampai 35 tahun dan sudah menikah, itu tentu pembinaannya berbeda lagi, sehingga tidak dimasukkan lagi dalam pembinaan orang muda Katolik, melainkan akan didampingi oleh komisi keluarga. Ya, mereka sudah terbentuk menjadi keluarga yang baru, sehingga mereka lebih pada pendampingan sebagai keluarga baru. Nah, tapi ada teman-teman yang sudah menikah itu memang tidak aktif lagi dalam pembinaan, tetapi mereka bisa berfungsi atau diberdayakan sebagai pembina. Nah, apalagi teman-teman yang sebelumnya aktif di OMK kan, kemudian menikah, mereka bisa menjadi pendamping bagi adik-adiknya. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya Pastor ke pertanyaan yang keempat. Realitas sosiologis dari OMK itu kan pasti mereka sangat bergantung dengan yang namanya lingkungan, apalagi lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga. Nah, sementara kita tahu kan tidak semua OMK itu tinggal bersama keluarga. Sebagian juga karena berasal dari daerah, mereka harus mengontrak dan jadi anak kos. Nah, Ya. bagaimana Pastor sendiri sebagai ketua dari Komisi Kepemudaan untuk merangkul orang muda kita ini yang hidup dalam situasi yang berbeda ini? Ya, baik. Memang tidak bisa kita pungkiri ya, banyak teman-teman kita OMK itu tinggal sendiri, jauh dari keluarga, mereka tinggal di kos dan membutuhkan komunitas. Betul, membutuhkan komunitas. Nah, sebenarnya tanggung jawab untuk pembinaan teman-teman kita yang tinggal sendiri ini itu bukan hanya tanggung jawab Ketua Komisi Kepemudaan, bukan hanya tanggung jawab SKP, tetapi tanggung jawab bersama. Baik itu melibatkan rukun-rukun dan bahkan semua umat. Ya, istilah yang menurut saya bagus dipakai untuk ini adalah merangkul. Nah, kita semua ini bertugas untuk merangkul mereka. Tidak hanya ya pengurus-pengurus, tetapi semua umat Katolik itu berkewajiban untuk merangkul teman-teman kita yang membutuhkan perhatian dan pelayanan dari gereja. Nah, teman-teman kita yang tinggal sendiri, ngekos, ngontrak dan sebagainya, memang butuh komunitas, dan itulah fungsinya kita mendorong mereka untuk ikut terlibat dalam kegiatan OMK. Ya, kalau ada kegiatan-kegiatan gereja, kita ajak dia, ayo mari ikut bergabung. Dia membutuhkan juga komunitas. Begitu juga di lingkungan kampus. Teman-teman kita kan kalau ke kampus sudah berbaur dengan banyak orang, dan sebenarnya mereka juga butuh komunitas yang seiman. Nah, itulah fungsinya juga di kampus ada KMK, Kerukunan Mahasiswa Katolik. Nah, teman-teman yang bergabung di KMK itu juga harus merangkul mereka, sehingga KMK bisa menjadi komunitas atau keluarga kedua bagi dia.
Nah, dengan demikian teman-teman kita yang tinggal jauh dari keluarga, apalagi yang dari daerah, itu bisa merasa mempunyai teman, mempunyai sahabat keluarga. Begitu. Oke, jadi kita sebagai makhluk sosial mau tidak mau pasti butuh yang namanya komunitas, Pastor ya. Betul sekali. Jadi sangat penting sekali, khususnya kalau OMK kita ini yang tinggal jauh dari orang tua, penting untuk terlibat dalam komunitas-komunitas rohani di mana kita bisa membangun diri kita sendiri, membangun orang lain, dan juga bisa menjadi pendorong ketika kita mungkin mengalami situasi yang sulit, Pastor ya, apalagi kita jauh dari keluarga. Oke, jadi jangan lupa masuk kayak kalau sudah kuliah. Oke, Pastor, kita lanjut ya pertanyaan yang kelima. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana sih keterlibatan OMK dalam karya-karya pastoral. Sebagaimana kita ketahui bahwa melayani itu tidak hanya sekedar kita menjadi bisninar, menjadi lektor atau pemazmur, tapi lebih bagaimana orang muda kita ini menghasilkan karya-karya yang kreatif yang bisa membantu keuskupan, membantu gereja, dan juga agama Katolik sendiri dalam mewartakan kabar sukacita Allah, sekaligus bagaimana orang muda sendiri itu mengembangkan dirinya. Ternyata demikian, Pastor. Ya, baik. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus juga ini ya, karena merangsang OMK untuk bisa melayani lebih kreatif. Kalau orang-orang muda kan memang tipikal orang-orang yang suka mendobrak sesuatu, menghasilkan sesuatu yang baru, sama sekali baru. Saya juga senang dengan orang-orang muda yang biasa berbuat yang kreatif, entah itu yang secara langsung maupun yang tidak langsung, artinya mungkin melalui karya-karya di balik layar. Nah, saya teringat sebuah perikop kitab suci ini, Patrick. Ingat nggak waktu Yesus didatangi oleh orang-orang muda yang menggotong orang sakit? Iya. Waktu itu kan Yesus berada di dalam rumah dan dikerumuni oleh banyak orang. Nah, ketika orang muda membawa orang sakit itu mau masuk rumah, mereka terhalang karena orang-orang banyak kan, jadi tidak bisa masuk. Nah, apa yang mereka lakukan? Mungkin ada teman-teman OMK yang tahu, ya. Mereka memanjat atap rumah, lalu membongkar atap rumah itu untuk menurunkan orang sakit tepat di hadapan Yesus. Luar biasa kan? Iya, kreatif ya. Betul. Ini orang-orang muda seperti ini yang diharapkan oleh gereja melakukan sesuatu gerakan-gerakan kreatif untuk membawa orang kepada Yesus. Nah, kalau memang kita lihat di dalam pelayanan OMK sekarang ini, ya sangat diapresiasi bahwa banyak terlibat di dalam liturgi, di dalam kegiatan bersama, ya. Namun itu rutinitas. Saya akan lebih senang, dan tentu banyak orang akan lebih senang kalau OMK itu melakukan sebuah tindakan-tindakan kreatif, pelayanan-pelayanan kreatif yang memunculkan insight-insight baru atau ide-ide pemikiran yang baru ya. Nah, berkaitan dengan ini nih, saya banyak mengamati teman-teman yang aktif di media sosial, termasuk saya. Ya, termasuk saya. Nah, kita akan lihat TikTok ya. Oke, Pastor. Teman-teman pasti ada yang sudah pernah lihat katekese melalui TikTok. Ini dia. Oke, kreatif sekali ya TikToknya, Pastor. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan yang saat ini lagi tren, tapi juga kita bisa menyelipkan mengenai ajaran-ajaran gereja, ya, menarik sekali. Jadi tidak membosankan ya. Jadi tidak kesannya kayak kita menggurui gitu, Pastor. Kreatif sekali, Pastor. Terima kasih. Baik, Pastor, kita lanjut nih, sudah sampai pada pertanyaan yang ke-6 ya. Baik. Tadi pembicaraan kita sepertinya sudah mengarah ke visi misi nih, Pastor. Tapi bisa nggak Pastor perjelas lagi apa sih sebenarnya visi misi dari Komisi Kepemudaan untuk KMK secara keseluruhan saat ini, Pastor? Baik. Terima kasih, Patrick. Bicara soal visi misi, ya. Dalam sebuah lembaga sebenarnya kalau ada komisi-komisi seperti ini, itu tinggal meneruskan saja apa tadi? Visi misi ya. Tinggal meneruskan saja visi misi dari atasan. Nah, maka yang saya maksudkan adalah visi misi keuskupan. Nah,
Jadi peran Komisi Kepemudaan ini tinggal meneruskan visi misi dari keuskupan. Nah, apa itu visi misi dari keuskupan sendiri? Saya coba bacakannya, agak panjang sehingga tidak bisa saya hafal. Gereja lokal KAMS yang bersosok kawanan kecil tersebar sebagai pelayan berdasarkan dan berpolakan Yesus Kristus yang terus-menerus membarui diri, mewartakan kerajaan Allah dengan meresapi tata dunia sehingga segala-galanya menjadi baik. Nah, ini visi dari keuskupan. Tinggal kita di Komisi Kepemudaan itu untuk meneruskan visi dan misi ini. Visi ya, tadi misinya itu ada 8 bidang. Ada kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Tinggal itu yang kita lanjutkan di Komisi Kepemudaan. Maka dapat dikatakan bahwa Komisi Kepemudaan sendiri tidak punya visi dan misi tersendiri, melainkan meneruskan visi dan misi keuskupan. Nah, untuk kedepannya kita tetap akan melakukan pendampingan kepada orang muda dengan berpatokan pada visi misi keuskupan. Gitu. Oke, jadi setiap komisi menjalankan visi misi dari keuskupan itu sendiri, Pastor ya. Baik, Pastor. Oke, Pastor. Pertanyaan yang berujung nih ya. Beberapa waktu yang lalu kan sudah diprogramkan mengenai Makassar di IBD. Mungkin karena saat ini pandemi jadi belum dilaksanakan ya, Pastor ya. Tapi kira-kira ke depannya masih akan terus dijalankan nggak, Pastor? Lalu ada nggak kegiatan-kegiatan yang akan kita buat dalam rangka perang untuk Makassar yang tersebut? Lalu bagaimana dengan kegiatan yang lain? Apakah mereka juga melaksanakan kegiatan URT ini? Pastor atau bagaimana? Iya, ya. Pasti banyak teman-teman kita yang sedang bertanya-tanya nih, Makassar Youth Day itu kapan sih ya? Juga yang kegiatan lain. Memang sangat disayangkan bahwa pandemi ini membuat banyak kegiatan kita tidak bisa jalan. Ya. Tapi harus tetap semangat ya. Pasti Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Betul. Akan ada waktunya nanti kita melaksanakan rencana-rencana kita pada waktu Tuhan yang tepat. Ya. Nah, sampai sekarang ini saya terus mencoba menghubungi panitia-panitia Makassar Youth Day supaya mereka tetap semangat dengan mengatakan bahwa MYD ini akan tetap kita laksanakan. Ya, semoga Tuhan merestui. Namun belum pada waktu yang dekat. Jadi kita menunggu dulu situasi sampai kemudian kita bisa berkegiatan melibatkan banyak orang. Tetapi kita harus tetap optimis bahwa ini akan kita laksanakan. Maka saya minta kepada semua panitia supaya tetap semangat dan tetap merencanakan bahwa kegiatan ini akan kita jalankan. Ya, kita mohon terus dalam doa-doa kita. Nah, soal Youth Day di kehidupan lain, sampai saat ini setahu saya sudah ada 2 yang memberikan informasi akan mengadakan Youth Day, yaitu Sultra Sulawesi Tenggara dan Sulbar Sulawesi Barat. Untuk Toraja dan Luwu mungkin kita masih menunggu info karena juga ya masa pandemi ini tidak bisa banyak berkegiatan. Tapi dalam tahun 2021 itu sudah diprogramkan Sulbar dan Sultra, dan mungkin juga Makassar. Tidak apa-apa kan dalam 1 tahun ada beberapa tempat. Semoga bisa. Nah, karena memang situasi pandemi ini, Pastor, kita belum bisa melaksanakan dalam waktu dekat ini. Tapi apakah kira-kira ada kegiatan yang akan dilakukan oleh Komisi Kepemudaan dalam bentuk mungkin pra dari MYD itu sendiri, Pastor? Nah, betul. Ya, kita ingin mengadakan MYD dan tentu ada pra-event supaya euforia itu tetap ada di kalangan OMK ya. Nah, kita mencoba untuk melibatkan banyak OMK sekeuskupan. Oleh sebab itu saya bicara dengan tim kepemudaan. Mungkin dalam waktu dekat kita akan mengadakan lomba-lomba dalam rangka MYD. Ya. Salah satunya ini sekaligus informasi untuk seluruh OMK. Menjelang Hari Pahlawan nanti kita akan membuat virtual choir. Ya. Akan disebarkan musik dan partiturnya untuk teman-teman bisa mengisi dalam virtual choir ini untuk memperingati Hari Pahlawan kalau nggak salah 10 November. Nah, terus sebentar lagi kan kita Natalan ini ya, sisa 2 bulan. Mas. Nah,
Kita nggak tahu nih pandemi apakah bisa kumpul-kumpul nanti pas Natalan. Nah, sebagai pra-event juga kita mengadakan lomba dalam bentuk Christmas cover song atau Christmas cover song, Christmas song cover, betul ya. Jadi teman-teman nanti kita libatkan membentuk grup-grup sendiri untuk mengcover satu lagu Christmas, lagu Natal. Pasti teman-teman bakal banyak Orang-orang muda pasti akan banyak tertarik nih Pastor. betul ya, semoga ya. Nah, bicara tentang lagu, nyanyi, teman-teman di rumah perlu tahu juga, buat sekalian perlu tahu bahwa Pastor Ali ini punya suara yang oke punya, merdu banget. Ya, Yuk, ya. kita saksikan salah satu video ini di mana Pastor Ali menyanyikan sebuah lagu untuk kita. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai, di tengah taufan hidup yang ramai. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang, sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu sedalam laut medan hidupmu. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai, di tengah taufan hidup yang ramai. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang, sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu sedalam laut medan hidupmu. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang, sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu sedalam laut medan hidupmu. Kita baru
Terima kasih. Oke, Pastor. Nah, bagian terakhir nih, Pastor. Ya. Apa sih pesan Pastor selaku Ketua Komisi Kepemudaan kepada seluruh OMK? Pesannya Iya. baik untuk seluruh orang muda Katolik Seuskupan Agung Makassar. Saya berpesan tetap semangat di masa pandemi ini, kita hadapi bersama-sama, dan satu hal yang perlu ditanamkan bahwa badai pasti berlalu, Tuhan akan memberikan waktu yang indah bagi kita. Nanti setelah pandemi berlalu, salam damai akan diganti dengan berpelukan. Iya. Jadi tetap semangat teman-teman OMK. Dan yang kedua, saya mengharapkan kerjasama dari semua pihak. Seperti saya katakan tadi, bahwa pembinaan orang muda bukan tanggung jawab Komisi Kepemudaan sendiri bersama timnya, bersama pengurus, tapi tanggung jawab semua umat beriman. Badai pasti berlalu. Dan bagaimana Pastor meminta kerjasama dari kita semua. Karena kalau cuma satu orang yang jalan, pasti berat. Tapi ketika kita bergandengan tangan, pekerjaan berat pun akan jadi ringan. Bangkitlah generasiku, angin musim belai ilala, liuk lambai di padang-padang. Lamanian hujan tak kunjung, pohon-pohon merangas kering. Rentang kemarau terlalu panjang, biru langit bentang telanjang. Tiada awan berarak mendung, tetap saja siapkan ladang. Bangkitlah generasiku, sadar diri pewaris penerus, jangan biar terus diurus. Sampai kapan bisa mandiri? Banyak kata memang perlu, tanpa isi bikin malu. Habiskan waktu dengan kerja, bakal tuai hasil nyata. Jangan anggap diri hebat, terlibat sibuk cuma berdebat. No action talk only. Tak satu pun bisa dibuat. Bangkitlah generasiku. Ingat pesan Santo Yakobus. Siapa yang tidak bekerja, ia tidak boleh makan. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kita akan membagi giveaway bagi 5 orang yang beruntung, yang masing-masing akan mendapatkan pulsa sebesar Rp100.000 dan rosario yang dibuat khusus oleh narasumber kita pada hari ini oleh Pastor Al. Jadi rosario ini khusus dibuat oleh Pastor Al, juga akan menjadi hadiah bagi teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaan giveaway kita pada hari ini. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar, tuliskan nama dan nomor handphone, lalu jawabannya. Nah, pertanyaannya apa saja? Catat baik-baik ya. Yang pertama, siapa nama lengkap Ketua Komisi Kepemudaan saat ini? Oke, saya ulang ya. Siapa nama lengkap Ketua Komisi Kepemudaan saat ini? Pertanyaan yang kedua, sebutkan 2 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Kepemudaan dalam rangka pra-event Makassar Youth Day. Jadi 2 event yang tadi sempat disebutkan oleh Pastor Al, silakan diketik kegiatan apa saja itu. Lalu pertanyaan yang ketiga, tadi Pastor Al sempat bercerita mengenai salah satu kisah dari Injil. Nah, di mana orang-orang muda melakukan suatu tindakan kreatif. Tindakan kreatif apakah yang dilakukan oleh orang-orang muda dalam kisah tersebut, ya? Jadi dalam kisah Injil yang tadi sempat dikutip oleh Pastor Al, dikisahkan mengenai orang muda yang melakukan tindakan kreatif. Tindakan kreatif apakah itu? Nah, jangan lupa sekali lagi jawabannya diketik di kolom komentar, tulis nama dan nomor handphone dengan format di bawah ini. Oke. Dan yang beruntung 5 orang, sudah saya sampaikan tadi, akan mendapatkan pulsa masing-masing sebesar Rp100.000
beserta rosario yang dibuat langsung oleh Pastor Al. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke Pastor, kita sudah sampai di penghujung daripada talk show kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pastor sudah berkenan hadir dan memberikan informasi kepada umat semua di rumah, khususnya para OMK mengenai bagaimana OMK kita ke depannya. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana sudah jelas tadi ya, sudah disampaikan oleh Pastor Al akan bagaimana OMK kita ke depannya. Baik, terima kasih banyak ya Pastor. Sama Beatrix, terima kasih. Oke. Umat yang terkasih, terima kasih telah menyaksikan talk show kita pada hari ini hingga akhir, khususnya juga kepada orang-orang muda, dan terima kasih juga kepada Pastor Paroki, Pastor Vikaris, dan Dewan Pastoral Santo Yakobus Mariso, juga kepada profesional muda yang telah menggagas kegiatan ini. Juga terima kasih kepada Pak John Supikno yang telah bertindak sebagai kameramen, juga yang mendekor tempat kita saat ini, Ibu Sulifa dan rekan-rekan. Terima kasih, dan sampai bertemu kembali dalam talk show kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia gitar jantungku, gitar nadiku, berbaur dengan angan-anganmu. Tegar pelangi Kami OMK Santo Albertus Agung Tanjung Bunga mengucapkan Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda bagi seluruh OMK Sekeuskupan Agung Makassar. semoga orang muda Katolik Sekeuskupan Agung Makassar tetap semangat melayani Tuhan dan gereja. OMK Jaya Jaya selalu. Shalom, halo para pemuda-pemudi Katolik se-Indonesia. Perkenalkan kami dari OMK Paroki Santa Perawan Maria, Bunda Pengharapan Suci Sopeng, mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda bagi seluruh OMK setanah air Indonesia, khususnya OMK Keuskupan Agung Makassar. Marilah seluruh OMK tanah air Indonesia Jadilah generasi muda yang selalu mengedepankan perdamaian dan toleransi sebagai bentuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tetap semangat untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Hai teman-teman, kami OMK 1 Petrus Rasul Parepare mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda untuk OMK setanah air Indonesia, khususnya OMK Sekeuskupan Agung
Paroki Santo Fransiskus Asisi Makassar mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda bagi seluruh OMK setanah air Indonesia, khususnya OMK Keuskupan Agung Makassar. Jayalah OMK selalu. Kami orang muda Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi Makassar mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda bagi seluruh OMK setanah air Indonesia, khususnya bagi OMK di Keuskupan Agung Makassar. Jayalah OMK selalu. Kami, OMK Paroki Santo Fransiskus Asisi Makassar mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk seluruh pemuda-pemudi di Indonesia, khususnya OMK Keuskupan Agung Makassar. Satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Halo teman-teman semua, kami OMK Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda kepada seluruh OMK setanah air, khususnya OMK Sekeuskupan Agung Makassar. Jayalah OMK selalu. Kami OMK Paroki Santo Fransiskus Asisi Makassar mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda bagi seluruh OMK setanah air Indonesia, khususnya OMK Keuskupan Agung Makassar. Jayalah OMK selalu. Kami, OMK Santo Fransiskus Asisi Makassar mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda bagi seluruh OMK setanah air Indonesia, khususnya OMK Keuskupan Agung Makassar. Jangan biarkan orang lain memandang rendah dirimu karena kamu masih muda, tetapi berikanlah teladan bagi orang percaya dalam ucapan, perilaku, cinta, iman, dan kemurnian. Kami orang muda melayani. Jayalah OMK selalu. Kami dari OMK Paroki Santa Perawan Maria Mamajang mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda. Kami dari OMK Paroki Santa Perawan Maria Mamajang Keuskupan Agung Makassar mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Saya Bimo selaku SKP dari Paroki Katedral Makassar dan saya Antonio Konsul selaku Ketua Paroki Katedral Makassar dengan ini mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda untuk OMK setanah air Indonesia, khususnya OMK Sekeuskupan Agung Makassar. Semoga dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang berlangsung pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita sebagai orang muda, sebagai kaum muda, tidak boleh mengundurkan semangat pelayanan dan karya kita. Sebaliknya, kita sebagai OMK haruslah menjadi garam dan terang, serta penyemangat yang utama bagi karya pelayanan gereja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jayalah dan bersatulah selalu OMK, 100% Katolik, 100% Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Kami OMK Paroki Santo Yakobus Mariso mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda bagi seluruh OMK setanah air Indonesia, khususnya OMK Keuskupan Agung Makassar. Semoga pemuda-pemudi Katolik menjadi garam dan terang dunia. OMK Jaya, OMK Jaya, OMK Jaya selalu. Hai, kami dari Profesional Muda Paroki Santo Yakobus Mariso mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda buat seluruh orang muda Katolik Indonesia, terutama di Keuskupan Agung Makassar. Semoga orang muda Katolik semakin giat mewartakan karya misioner dan menjadi terang serta garam dunia. Jayalah selalu OMK. Shalom, saya mewakili seksi kepemudaan
Paroki Santo Yakobus Mariso Makassar mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda bagi seluruh OMK setanah air Indonesia, khususnya OMK Keuskupan Agung Makassar. Semoga semua orang muda semakin bersinar, menjadi berkat bagi sesama, dan menjadi masa depan gereja. Jayalah OMK selalu. Tuhan Yesus memberkati.